Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang sudah menyertai kami sepanjang malam. Kami bersyukur buat hari yang baru yang Tuhan berikan, damai sejahtera sukacita Tuhan memelihara hari-hari kami Tuhan. Terima kasih terutama firman-Mu yang akan menuntun langkah hidup kami pada hari ini. Berkati dan urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Berbicara bagi kami buka hati bagi firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Iya saudara, shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Dan biarlah kita pagi hari ini mau meminta tuntunan Tuhan, ya lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan berbicara bagi setiap kita agar kita semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Hari ini firman Tuhan saya ambil dari Mazmur pasal yang ketiga. Mazmur pasal yang ketiga. Ayat yang pertama, firman Tuhan di sana berkata, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ayat yang kedua, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Ayat yang ketiga, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Ya, Sela. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Ayat yang kelima, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Sela. Saudara, ya Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Ya, ketika dia sedang ada di dalam pengejaran, ya anaknya sendiri. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini ya judulnya aja Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya, ketika Daud menulis ini dia bukan sedang berada di atas tahtanya di tempat yang penuh dengan kuasa. Ketika Daud menulis ini justru dia sedang ada di dalam pelarian menyelamatkan nyawanya karena mau dibunuh oleh anaknya sendiri yang memberontak. Ia Absalom dan juga sekelompok pengkhianat lain ia berkhianat terhadap Daud ketika keadaan ia rasanya berat tidak menguntungkan, ya Daud menulis Mazmur ini. Daud berkata, ya Tuhan betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku. Mungkin hari-hari ini saudara sedang berada di dalam keadaan yang seperti ini saudara. Engkau berkata betapa banyaknya lawanku. Ya bahkan seringkali lawan kita itu bukan orang jauh. Ya musuh kita seringkali bukan orang jauh. Keluarga sendiri, bahkan ini Daud anaknya sendiri. Ya mungkin banyak ibu-ibu yang berkata musuh saya itu kayaknya suami saya sendiri bu. Ya atau suami yang berkata musuh saya itu istri ya. Ada anak-anak yang berkata musuh saya itu orang tua. Daud bilang betapa banyaknya lawanku. Ya selain anaknya juga beberapa orang yang dekat dengan Daud dulu menjadi pengkhianat dan berbalik menyerang dia bahkan hendak membunuh Daud saudara. Ya, dia bilang banyak orang yang bangkit menyerang aku. Seringkali saudara, ya banyak orang merasa tertekan ketika ada di dalam ya satu peristiwa di mana ada orang-orang yang memusuhi kita, menjelek-jelekan kita, mengintimidasi kita. Kita belajar hari ini dari Daud ya. Ketika kita merasa banyak yang memusuhi, banyak yang menjelekkan kita, banyak orang yang berkata tentang kita, menyerang kita, ingin kita jatuh, ingin kita gagal, ingin kita ya tidak berhasil. Mari ya kita meniru apa yang dilakukan Daud ya. Dia berkata ayat 3, banyak orang yang berkata tentang aku ya. Mungkin kita mendengar di luar banyak orang yang memfitnah kita. Ya saya pun ya banyak sekali mendengar saudara ya seringkali ada fitnahan ya tentang saya ketika ketemu seseorang. Ada yang bilang bu saya mendengar loh orang cerita ibu begini.
Saya cuma jawab, ya orang itu punya hak untuk menceritakan. Tetapi seringkali yang saya sayangkan, bahkan orang yang gak kenal kita loh, ya bisa memfitnah kita. Saya kadang juga suka bingung ya, loh dia tuh gak kenal saya dan saya tidak kenal dia. Tapi dia bisa memfitnah, tapi gak apa-apa. Ya seringkali Tuhan izinkan seperti itu. Ya bagian kita nih apa? Ya sudah, jalani saja hidup ini. Sering bahkan bukan hanya orang luar, saya sering berkata, jangankan orang luar memfitnah saya, keluarga sendiri saja. Daud mengalami anaknya mau bunuh dia, saudara. Daud bilang banyak orang berkata tentang aku, bahkan mereka bilang ya baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Orang-orang itu menertawakan Daud ketika dia sedang dalam pelarian. Mereka bilang, lihat Daud, mana Allahnya tidak menyertai dia. Saudara, seringkali ketika kita sedang terpuruk dalam masalah keuangan, dalam masalah ya banyak hal, lalu kita diizinkan gagal, ya bahkan seringkali orang berkata bahwa ya Tuhan tidak lagi menyertai kita, ya ketika segala sesuatu tampaknya tidak beres. Ya seringkali orang akan berpikir bahwa Allah sudah tidak memihak lagi kepada kita. Saudara, ya Daud berkata, orang-orang itu menghakimi Daud dengan berkata, di mana Allahnya? Ya tidak ada pertolongan lagi baginya, Allah tidak menolong dia. Ya memang adalah satu perasaan yang sangat-sangat membuat kita lemah ketika rasanya Tuhan tidak menolong, ketika rasanya Tuhan jauh dari kita. Dikatakan baginya tidak ada pertolongan daripada Allah, ya ada kata Sela di sana, saudara. Banyak yang bertanya apa itu Sela, ya kata Sela ini adalah sebuah terjemahan dari kata Ibrani yang berbunyi Selah pakai H. Ya dan kata ini muncul 71 kali dalam kitab Mazmur dan 3 kali muncul dalam kitab Habakuk, yaitu kata Sela. Ya kata ini sering dipakai ya penggunaannya itu di dalam suatu tanda musik ya, karena ini Mazmur merupakan nyanyian. Ya jadi Sela itu seperti ya memberi aba-aba atau berhenti sejenak. Ya bisa juga sebagai kata tanda mengiyakan ya, jadi Sela. Nah Daud itu berkata, ya banyak orang yang bangkit melawan aku, banyak orang berkata-kata tentang aku bahwa baginya tidak ada lagi pertolongan dari Allah. Tetapi apa yang Daud katakan, saudara, di tengah kegelisahan Daud mengalami tantangan yang berat, dia bilang, tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Daud tidak membiarkan dirinya, jiwanya terintimidasi dengan serangan-serangan yang sifatnya datang dari luar. Dengan omongan orang, dengan intimidasi anaknya yang membunuh dia. Bahkan rasanya aduh anaknya aja tidak berpihak kepada dia, saudara ya. Kalau kita ini mungkin ya bermusuhan dengan orang tapi keluarga kita masih berpihak pada kita, mungkin kita agak kuat ya. Tetapi kalau keluarga sendiri sudah tidak berpihak kepada kita, suami sudah memusuhi kita, anak memusuhi kita, itu biasanya kita gampang down atau cepat putus asa. Tapi mari kita meniru apa yang Daud lakukan. Daud menguatkan hati, dia tetap memperkatakan firman. Dia bilang apa? Biar orang banyak melawan aku, biar orang berkata-kata tentang aku, orang memfitnah aku, biar orang merendahkan aku. Tetapi Engkau Tuhan, kata Daud, Allah adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Wow. Ya di tengah keterpurukannya, di tengah kesedihannya, di tengah ketakutannya, lagi dikejar-kejar mau dibunuh. Ya Daud berkata, Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, bagaimana caranya kita mengalahkan setiap intimidasi dan perasaan tertekan dari musuh-musuh dan orang sekitar kita?
Waktu kita mau belajar memperkatakan firman dan percaya bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang mengerti perasaan kita, yang menjadi tempat perlindungan kita. Mungkin suamimu menyakiti engkau, anakmu menyakiti engkau, istrimu menyakiti engkau, orang tuamu menyakiti engkau. Datanglah pada Tuhan dan katakan, Tuhan, engkaulah perisaiku. Sekalipun orang di sekelilingku menyakiti aku, tetapi aku mau menjadikan Tuhan sebagai perisai, tempat perlindunganku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Kenapa Daud berkata mengangkat kepalaku? Karena dia sudah tertunduk dengan omongan orang, dengan intimidasi anaknya, tetapi Tuhan mengangkat kepalanya. Kita gak perlu minder, kita gak perlu merasa berkecil hati ketika kita disia-siakan, ketika kita dihina, ketika kita difitnah. Tidak perlu, angkat kepalamu saudara. Pandanglah kepada Tuhan sebagai perisai dan perlindungan kita. Ayat 5 dia berkata, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Sela. Saudara, ya apa yang Daud lakukan ketika dia sedang tertekan, ia menghadapi benturan kanan kirinya, rasanya semua orang menertawakan, melawan, bangkit melawan dia. Dia tetap percaya bahwa Tuhan perlindungannya dan dia berseru dengan suara nyaring kepada Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan ketika keadaan kita sedang down? Datang di kaki Tuhan. Jangan cari pendeta, jangan cari orang lain, cari Tuhan. Berseru dengan nyaring kepada Tuhan. Maka Daud bilang, dan ia Tuhan menjawab aku. Saudara, tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan tergeletak. Ada saatnya Tuhan mengangkat kita. Yang terpenting di sini adalah respon kita. Mari kita berespon dengan benar. Mari kita memandang kepada Tuhan. Mari kita berjaga-jaga senantiasa. Jangan biarkan keadaan kita membuat kita lemah. Jangan biarkan kita terbawa perasaan atau baper. Ya, bawa perasaan, no baper. Jangan baper, iblis suka kepada orang-orang yang baper saudara. Mari kita bersuka cita, bangkit. Katakan, Tuhanlah perlindunganku dan Tuhanlah kemuliaanku dan Tuhan yang akan mengangkat kepalaku. Dan aku akan berseru kepada Tuhan dengan suara nyaring. Bersukacitalah, bernyanyilah, tetaplah percaya bahwa Tuhan gunung batu yang akan menjawab setiap doa dan pergumulan kita. Karena itu mari kita mau senantiasa saudara berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Percaya bahwa dia tidak pernah terlambat untuk menolong kita. Dia Tuhan yang setia bagi kita. Mari kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, kami mau terus percaya kepadamu. Kami tidak izinkan persoalan membuat iman kami lemah. Kami tidak izinkan segala caci maki orang, segala perkataan-perkataan orang yang rasanya memberontak dan bangkit melawanku, membuat aku terpuruk. Aku tidak izinkan itu. Aku mau memandang kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang sanggup untuk membuat kami kuat menghadapi segala musuh-musuh kami. Kami tidak akan tertunduk, tetapi kami akan mengangkat kepala kami menghadapi lawan-lawan kami Tuhan, yaitu iblis yang berusaha mengintimidasi kami lewat orang-orang terdekat kami, mungkin lewat suami kami, lewat anak kami, lewat orang tua, lewat siapapun. Kami tahu iblis yang sedang mencobai iman kami agar kami menjadi lemah. Tapi biar seperti Daud kami mau berkata hari ini, sekarang tegaklah kepalaku. Di tengah tekanan hidup yang sedang kami hadapi, kami mau berkata, Tuhanlah perisai dan perlindunganku. Tuhanlah kemuliaanku. Dengan suara nyaring, aku akan berseru kepada Tuhan dan ia akan menjawab aku. Tuhan, Engkau berikan kekuatan bagi setiap mereka yang hari-hari ini mungkin sedang menghadapi tantangan yang berat dari orang-orang terdekat yang rasanya sudah tidak kuat lagi. Bapa, Engkaulah sumber kekuatan kami. Berikan kami Tuhan kekuatan-Mu. Kami tahu
Kami tidak akan pernah kalah dengan tipuan iblis yang coba melemahkan iman kami. Kami bangkit. Berkati Tuhan setiap mereka yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan penghiburan yang daripadamu melimpah, dan kami tahu di balik semua tekanan masalah yang kami hadapi, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Buat kami menjadi pemenang, iman kami semakin kuat. Berkati yang bekerja di luar rumah, di dalam kota, di luar kota, Tuhan menyertai. Yang sekolah, kuliah, Tuhan juga menyertai. Engkau juga memberkati Tuhan. Bagi setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang beban berat, Engkau beri kelegaan. Yang berulang tahun, terima kasih buat umur yang panjang, Kau tambahkan 1 tahun lagi. Semakin bertambah kedewasaan jasmani, bertambah pula kedewasaan rohani kami. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Bapak Presiden Jokowi diberkati oleh Tuhan. Indonesia ada di dalam perlindungan-Mu Bapa. Berkati setiap mereka yang ada dalam beban berat, Tuhan menjadi pertolongan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hari ini, hari yang baru. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.